Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mesya Nesta, saya dari Fakultas Pertanian Prodi Agronomi Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang Pancasila sebagai paradigma hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selamat menyaksikan. Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam dunia filsafat ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1970. Secara etimologis, paradigma diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum yang merupakan sumber nilai. Dengan demikian, maka paradigma merupakan sumber hukum atau metode yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan sehingga dapat menentukan sifat, ciri, dan karakter dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Sesungguhnya paradigma merupakan pemandangan fundamental terutama dari para cendekiawan dan ilmuwan tentang apa yang menjadi permasalahan utama dalam suatu cabang ilmu pengetahuan. Dan oleh karena itu, istilah paradigma terus berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan tetapi juga berevolusi pada kajian dan bidang lain seperti bidang politik, bidang ekonomi, hukum, sosial, dan agama. Pada hakikatnya pula, Pancasila sebagai sebuah ideologi merupakan dasar ideologi yang bersifat manusiawi atau humanistik. Mengapa dikatakan humanistik? Karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Menurut Syarbaini, pada tahun 2010, pembangunan bidang ekonomi pasca reformasi berorientasi pada dua hal. Yang pertama, sistem ekonomi kerakyatan yang meliputi pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, pengendalian kemiskinan, peningkatan pemerataan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Yang kedua, mempercepat proses pemulihan ekonomi melalui program pengelolaan kebijaksanaan ekonomi makro dan mikro, peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan negara, peningkatan pengelolaan utang luar negeri, serta pengembangan ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, sesuai paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka model dan sistem dalam pembangunan ekonomi haruslah berpijak pada nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Pada dasarnya, aktualisasi nilai Pancasila dalam setiap pribadi sangatlah penting, terutama aktualisasi Pancasila secara subjektif dalam diri mahasiswa. Setidaknya dunia kampus atau perguruan tinggi memiliki tugas melaksanakan pendidikan dalam rangka mempersiapkan, membentuk, dan menghasil sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun tugas dari perguruan tinggi, yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.